Saya pengen anak saya, cucu saya, generasi mendatang itu masih bisa mendengar suara owa Jawa. Tidak di kebun binatang, tapi di habitat alaminya. Jadi, saya akan berusaha semaksimal mungkin supaya keberadaan mereka tetap ada di alam. Kita ke kelompok A, yang di tengah, Lutril, saya, berarti sama yang lain, terus nanti ada yang di atas juga. Oke. Jangan lupa GPS nyalakan. Oke, sama walkie-talkie. Oke. Semoga hari ini ketemu kelompok A. Saya dulu awalnya nggak tahu sama sekali tentang owa Jawa. Saya pengen penelitian tentang orangutan. Sampai akhirnya ternyata di tingkat akhir untuk skripsi, saya berkenalan dengan owa Jawa. Saya bersyukur banget dikenalkan dengan dunia primata kera kecil ini oleh dosen saya saat itu. Lalu saya mulai penelitian saat dulu itu penelitian S1 tentang perilaku bersuara. Kami masuk hutan, mencoba untuk mendengarkan suaranya. Satu hari pertama nggak dapat suaranya, hari kedua masih belum dapat, hari ketiga, hari keempat baru dia bersuara. Suara kecil yang waktu itu ayu yang berbunyi. Huk, huk, huk. Itu awal suara owa Jawa yang pertama kali saya dengar. Terus saya coba rekam suaranya, dan itu nyanyian owa Jawa yang cukup panjang, yang akhirnya membuat saya jatuh cinta sama suara ini. Saya tahu dari situ, saya pengen belajar banyak tentang dia. Kali ini dia makan buah ini, owanya. Itu buah apa, Mbak? Buah, kita nyebutnya medang. Jenisnya Litsea, dari genusnya. Ini udah tinggal sisa-sisanya aja. Nah ini buahnya, tapi yang masih mentah. Ada bekas gigitannya. Ini. Itu kenapa nggak dimakan? Berarti dia masih mentah. Oke. Masih belum matang. Biasanya akan milih yang udah matang ya. Ini buahnya. Karena semakin lama saya berinteraksi tidak langsung dengan mereka, saya menyadari ternyata masih banyak hal-hal yang tidak saya ketahui. Dan mereka sumber inspirasi untuk saya. Kembali ke hutan itu memberikan energi lagi ke saya untuk kembali bekerja. Dan mengikuti mereka tuh kayak ada sesuatu yang baru setiap harinya yang saya pelajari dari perilaku mereka, dari cara mereka berinteraksi, dari hutan itu sendiri. Itu yang membuat saya tetap ingin belajar tentang owa Jawa. Dan yang paling penting kalau sekarang untuk saya harus berbagi tentang hal ini. Saya harus berbagi tentang apa yang saya tahu tentang owa Jawa, juga habitatnya, ancamannya seperti apa. Itu yang harus saya bagi ke semua orang. Karena saya pengen semua orang ikut peduli. Udah lihat? Kalau sekarang yang kita monitoring reguler itu ada 3 kelompok. Ada kelompok A, kelompok B, sama kelompok S. Masing-masing kelompok sekarang terdiri dari 5 individu. Yang paling sering kami ikuti memang kelompok A, karena memang lokasi yang tidak terlalu jauh dari camp. Dan memang sebelum kami mulai penelitian pun mereka sudah cukup terhabituasi dengan kehadiran manusia, karena lokasi home range mereka berada di jalur interpretasi. Tina! Naruto! Naruto! Tina! Waktu itu
Insinyur Budi Harto ke rumah kakak. Dia menitipkan seorang mahasiswi asal Belanda namanya Inge Tielen, dan saya waktu itu mulai mengenal mengenai owa Jawa itu dari Inge itu. Waktu ngobrol sama Inge kan saya tanya juga kenapa suka dengan owa dan kenapa peduli dengan owa. Terus jawabannya bikin saya malu. Dia bilang owa primata langka Indonesia yang saat ini hampir punah. Tapi kenapa banyak orang Indonesia yang nggak peduli dengan keberadaan mereka? Terus saya pikir, kenapa saya yang lahir besar di sini, tahu owa Jawa sejak saya lahir, nggak peduli seperti mereka-mereka yang datang dari jauh. Bukan jarak tempuh saja yang begitu luar biasa jauhnya, mereka juga mengeluarkan biaya yang nggak sedikit. Kenapa saya yang orang sini nggak peduli? Akhirnya saya merasa malu dengan diri saya sendiri. Saya malu dengan mereka-mereka yang datang dari luar. Kepedulian mereka luar biasa tinggi. Kalau orang tua kan udah nggak ada, bapak meninggal 2005, terus ibu 2009, adik saya juga 2015 awal, sama paman saya juga yang memang sangat dekat dengan saya juga di tahun yang sama meninggal, dan saya punya satu kakak satu-satunya ya, tahun 2019 kemarin meninggal. Jadi sekarang saya tinggal sendiri di warung, keluarga saya saat ini owa Jawa ini. Jadi kalau saya merasa sedih atau saya merasa senang, ya pasti yang saya pikir pertama, ke atas dulu, nemuin anak-anak. Jadi saya pikir selalu seperti itu. Di warung saya kan nggak ada kamar mandi ya. Biasanya saya numpang mandi sama numpang sholat di rumah Ios. Sekalian numpang jemur juga baju yang saya cuci di warung, saya jemur di halaman rumahnya Ios. Tapi kalau mereka lagi nggak ada dan kuncinya mereka bawa, biasanya saya mandi kalau nggak di masjid ya kalau hari Minggu bisa numpang mandi di kantor perhutani sih. Waktu itu saya ngantar peneliti, memang ditugaskan oleh Inge ya. Waktu berangkat saya masih sempat SMS ke adik saya, masih bisa ngelihat. Tapi pas masuk hutan, baru jam 10 dulu kita hanya di hutan di Cijerah. Tiba-tiba saya nggak bisa ngelihat gitu. Ini samar-samar aja. Ya udah, kita jangan teruskan penelitian, kita pulang aja. Desember saya mendadak nggak bisa melihat. Saya baru bisa berangkat berobat itu diantar sama Insinyur Budi Harto, orang PPSC itu pada bulan Juni 2017. Itu kan terlambat banget. Dan 24 Agustus saya operasi, tapi gagal karena dokter bilang si saraf mata saya sudah kaku karena memang sudah kelamaan. Yang kiri udah total, kalau yang mata kanan hanya samar-samar. Jadi saya kalau mengenali orang lewat suara aja. Kalau terang itu saya bisa lihat lebih ini lagi, tapi kalau redup kayak gitu kadang-kadang harus jalan ke sini, saya jalan ke sini gitu. Ini mana jalan gitu. Dan sekarang saya merasa udahlah, udah kelamaan, mungkin juga mata saya nggak bisa diselamatkan, ya nggak apa-apa lah. Mungkin kadang-kadang saya berpikir ini mungkin yang terbaik menurut Allah buat saya. Tapi itu nggak membatasi Teteh buat tetap memperhatikan owa? Iya, enggak. Saya tetap berusaha sekuat tenaga untuk tetap owa Jawa tetap survive, owa Jawa itu tetap aman dan mereka tetap nyaman berada di lingkungan ini. Kita kan masuk ke perum perhutani di Jawa Barat itu tahun 1978. Terkait dengan fungsi hutan produksi petak 48E ini dengan keluasan 9,68 hektar ya, itu kelas hutannya itu TKL mahoni, tanaman kayu lain. Tahun 2017 dikonversi menjadi kelas hutan KPKH, kawasan perlindungan khusus, karena di dalamnya selain daripada sumber mata air di sini
ada satwa yang dilindungi, yaitu jenis satwa owa Jawa. Ini mungkin salah satunya akibat kejadian di sini kan itu ada beberapa petak yang terganggu akibat pada saat dulu terjadi pembalakan liar. Setelah saatnya reformasi itu mungkin kejadiannya bukan cuma di sini gitu ya. Mungkin ya itulah akibatnya, sampai kalau dikatakan kurang bahan makanan ya, gitu. Ya mungkin juga gitu. Kita tidak menutup mata, tapi kita kan berupaya. Sekarang hutannya udah mulai kelihatan seperti ini gitu. Alamnya juga mungkin udah mau kembali lagi lah. Owa yang ada di sini kan ikonnya lengkong. Seperti di sini kita bisa buat pakan yang jangka pendeknya, kita bisa pakai ini. Kita tanam apa? Markisa itu. Markisa. Ya. Si buah mahoni itu sebetulnya bisa dikonsumsi oleh mereka. Kalau buah mahoni kan udah dominan ada di sini. Cuman Dominan. kebanyakan rata-rata sama penduduk yang iseng suka diambil. Kalau mahoni mereka nggak berani. Tapi kalau mani mereka berani. Cuman beberapa kali saya kelilingnya di sini mah pohon mani yang udah berbuah nggak ada. Sampai saat ini ancaman utama bagi owa Jawa yang pertama adalah kehilangan habitat. Karena memang kan sekarang luasannya makin berkurang ya. Wilayah-wilayah yang memang berhutan, yang bagus untuk kehidupan mereka, yang mendukung kehidupan mereka. Kemudian selain itu juga perburuan untuk menjadikan si owa Jawa ini sebagai satwa peliharaan, itu juga menjadi ancaman. Kemudian perubahan status wilayah hutan, di mana berbagai wilayah hutan ini berubah dari hutan, kemudian menjadi lahan pertanian dan lain-lain. Itu beberapa ancaman sih terhadap keberadaan si owa Jawa. Ayo duduk. Ajaib. 106 B2 itu apaan? Oh, itu kita ID pohon, jadi buat mempermudah Mbak. Jadi kan kami ngambil data per 10 menit. Setiap 10 menit itu data yang kami ambil, perilaku si owa Jawa yang ngapain aja, terus kemudian pohon yang digunakan itu jenisnya apa. Beberapa jenis pohon sudah teridentifikasi, jadi kita kasih ID biasanya. A itu jadi kan tadi kayak ini ALFB2. Jadi dia A karena dia ada di kelompok A. Terus kemudian LFB dia liana ficus besar. Jadi singkat biar gampang. 2 karena dia teridentifikasi yang nomor 2. Gitu. Jadi setiap pohon yang pernah digunakan sama owa Jawa semuanya punya tagging. Jadi teman-teman yang udah pada apal biasanya kalau misalkan kayak gini, oh ya itu LFB2 kayak gitu. Karena udah sering kan owa Jawanya bolak-balik pakai pohon yang sama sebagai sumber pakan. Kalau sampai saat ini data yang masih dipakai adalah data dari IUCN tahun 2008. Populasi owa Jawa diperkirakan sekitar 4.000 individu yang tersebar di beberapa habitat yang sudah terfragmen, mulai dari ujung barat Pulau Jawa hingga sebagian wilayah Jawa Tengah. Owa Jawa endemik, artinya tidak bisa ditemukan di wilayah lain, di tempat lain selain di Pulau Jawa. Siapa yang main? Ayo. Jaga. Berapa masuknya? Siapa? Siapa? Muti jadi teman aku ya. Mau? Muti kenalan dulu dong. Mau? Mau pakai mana? Halo Muti, aku Setiap tahun kami melakukan kegiatan kampanye. Jadi kalau dulu fokus kegiatan pendidikan konservasi hanya di kampung aja, hanya di sekitar lokasi penelitian, sekarang kami upayakan untuk melakukan kegiatan pendidikan konservasi untuk publik secara umum. Masih di lingkup Kota Bogor aja karena memang keterbatasan sumber daya dan sebagainya. Tapi kami harap lewat kegiatan ini semakin banyak orang yang tahu. Karena kan kalau nggak kenal maka nggak sayang.
Aku merebahkan badanku di atas salah satu dahan. Oke. Aku sudah mengantuk. Selamat tidur teman-teman. Selamat tidur. Selamat tidur. Biasanya nyeduh kopi tuh? Kopi no? Palapi. Selama berbulan-bulan setelah saya nggak bisa ngelihat, bukan sekali saya dapat 0 ya. Jadi nggak setes 1 sen pun saya dapat sampai tengah hari itu, sampai menjelang saya kasih makan owa itu. Jadi akhirnya waktu itu saya sering door to door aja ke rumah penduduk yang punya pohon sirsak atau pohon pepaya, yang lebih banyak pohon pepaya ya. Kata mereka sih, ini ada pisang yang masih bagus sih, tapi udah hitam-hitam gitu, dibawa aja kata pakan owa kayak gitu. Assalamualaikum. Halo Ibu Tini. Saya Ayu. Hari ini pengen ketemu Bu Tini, saya pengen ngobrol-ngobrol kayak gitu. Kita bisa ketemu. Iya. Bisa ketemu Bu Tini juga. Hari ini buka hutan. Insya Allah. Saya boleh ikut Bu berarti Boleh. ke hutan. Boleh. Berarti kegiatannya apa Bu hari ini? Hari ini mungkin kalau misalnya nanti kita cek embernya udah kosong, mungkin saya naikin pakan buat sore atau buat siang, biar dia nggak ngambil makanan milik orang kampung, buah-buahan milik orang kampung. Berarti tapi dulu belum pernah ada yang kasih makan kayak gitu Bu atau gimana? Nggak pernah. Cuman waktu itu saya ngobrol sama Inge boleh nggak dikasih makan gitu, saya bilang. Terus kata Inge boleh aja kata gitu. Kalau dari Inge kenapa Bu sarannya harus dikasih makan? Mungkin karena rasa iba juga mungkin. Tapi sebelum Ibu mulai kasih makan atau dari Inge boleh kasih makan, sebelumnya udah di situ berarti ya? Berarti dapat makanannya dari hutan? Dari daun-daunan. Dari daun-daunan sama biji sama buah dari dalam hutan. Berarti hidup aja Bu dulu ya? Iya. Dari dalam hutan sebelum dikasih makan milik pun kayak gitu. Saya bawa boneka owa Jawa buat Teh Tini kalau Teh Tini mau. Boleh, kasih. Ini Teh Tini. Ini warnanya dia abu-abu, sama persis kayak owa Jawa. Iya. Terus warna ininya dia hitam Iya. juga. Terus ada alisnya warna putih Iya. di sini. Nah itu, terus tangan dia kan panjang nih. Iya. Nah ini menggambarkan owa Jawa banget Iya. gitu. Kasih jadi teman Teh Tini juga. Thank you. It's cute. Masyarakat jadi bagian dari para peneliti juga Teh. Oh kayak gitu ngebantu ya. Lapar, biarpun ada orang mereka berani ke sini. Kalau dari itu selalu duluan ke tempat makan. Karena saya rasa Teteh juga sama saya sama teman-teman yang lain kan sama sebenarnya pengennya kita konservasi si owa Iya. Jawa ini untuk Iya. kembali liar kayak gitu ya. Iya. Iya, jadi sebenarnya pakannya masih bisa tercukupi sih Teh, masih Iya. ada bambu, buah-buahan lain. Ya kalau misalnya ada pohon di sana yang bisa dikonsumsi uwa tapi nggak bisa dikonsumsi manusia, itu lebih bagus. Ya, kayak Jadi karena gitu. itu lebih aman gitu kalau nanam yang pohon kayak gitu-gitu. Ini kan sambil proses Iya. Teh, kita lihat supaya owanya kembali lagi nih masuk ke dalam hutan, nggak usah Iya. deh kembali ke kebun warga atau ke Iya. perkampungan. Sambil pelan-pelan mungkin nanti beberapa organisasi bisa duduk bareng, Iya. persuasif sambil bisa ngobrol supaya bisa nanam pohon pakan alaminya owa nih. Kalau misalkan ada upaya konservasi kayak gitu, intensitas untuk kasih makan lewat ember kayak gini kan bisa dikurangin pelan-pelan Iya. ya gitu. Iya, Dari itu. mulai mungkin Maunya tadi seperti itu. dari mulai mungkin 2 kali 1 hari, Iya. sekarang dikurangi 1 kali sampai nanti Iya. lambat laun sama sekali Iya, nggak usah total. dikasih makan Gitu. gitu. Kalau melihat seperti di Lengkong, memang kondisi habitatnya sudah
tidak mendukung lagi untuk kehidupan alami si owa Jawa ini. Karena memang kan mereka ada di hutan homogen ya. Jadi memang butuh assessment dulu yang pertama untuk mengetahui seberapa banyak sih pakan yang ada di sana gitu. Apakah masih memungkinkan untuk owa Jawa tinggal di sana untuk mendapatkan sumber daya, tidak cuma untuk pakan, untuk berlindung dan lain-lain. Jika memang pada akhirnya tidak ada sumber pakan lagi, mungkin bisa dilakukan kegiatan penanaman pohon-pohon pakan alami yang bisa dimakan oleh owa Jawa di sekitar habitatnya dia yang memang sudah terfragmen banget. Ya memang salah satu solusi yang bisa kira-kira dilakukan dengan kolaborasi berbagai pihak memang direlokasi pada akhirnya. Seperti itu. Karena daya dukung habitatnya sudah tidak mencukupi lagi. Sementara luasannya kurang dari 10 hektar. Saya rasa kalau berharap sih mereka tetap di sini ya. Tapi ya gimana baiknya aja nanti kalau memang mereka tidak memungkinkan untuk tetap di sini, ya yang penting mereka tetap bisa survive dimanapun mereka nanti tinggal. Ya mau gimana lagi, siap atau nggak siap harus siap. Mungkin di tempat lain mereka bisa punya habitat yang lebih bagus dari sini. Walaupun kata para ahli sih agak sulit juga, nggak bisa sekaligus mereka direlokasi dan ditempatkan. Mereka beradaptasi juga lumayan lama katanya sih. Karena saya kan bukan pakar, cuma otodidak aja tahu karena ada di lingkungan dekat sini. Saya berharap Allah kasih saya umur panjang sampai mereka benar-benar safe dengan lingkungan mereka. Saya mohon sama Allah seperti itu. Tolong jangan panggil saya dulu sebelum mereka benar-benar mempunyai kantong makanan yang cukup. Mereka benar-benar diketahui banyak orang bahwa mereka harus benar-benar terjaga dan terlindungi gitu. Saya mengapresiasi sekali dengan niatan Teh Tini yang mau mengeluarkan upaya untuk ikut peduli terhadap satu kelompok owa Jawa yang ada di sana gitu, dan sudah saatnya bagi perempuan kita mengambil peranan untuk memberikan dampak yang lebih terutama bagi lingkungan sekitar.